Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan bagaimana cara mengolah limbah kain perca. Perkenalkan, nama saya Bar Abdillah Herman. Saya Maulidah Sarsari. Saya Johanna Raisa Firdaus. Saya Keisha Kamila. Apa itu kain perca? Kain perca yaitu kain sisa dari konveksi pabrik atau garmen yang memproduksi pakaian, spray yang menggunakan bahan dasar kain. Produksi pakaian yang dilakukan para penjahit sebagai perusahaan pakaian jadi, menghasilkan banyak limbah kain yang bisa disebut kain perca. Limbah kain merupakan salah satu jenis anorganik yang sulit diolah karena tidak dapat terurai, dan apabila dibakar akan menimbulkan asap yang berbahaya bagi lingkungan. Melihat permasalahan tersebut, perlu adanya penanganan untuk meminimalisir pencemaran lingkungan akibat limbah kain perca dengan memanfaatkan menjadi produk yang memiliki nilai jual dan nilai estetika. Teman-teman, ternyata ada beberapa langkah umum loh untuk mendaur ulang kain perca. Pertama, ada persiapan alat dan bahan. Jadi, kumpulkan kain perca dari sisa-sisa bahan yang tidak terpakai, siapkan gunting, jarum, benang, dan mesin jahit jika ada. Kedua, ada pemilihan pola. Tentukan pola atau desain yang ingin Anda buat. Kain perca dapat dijadikan berbagai barang loh, seperti tas, selimut, bantal, atau lain sebagainya. Ketiga, penyusunan kain. Susun potongan kain sesuai pola yang telah dipilih, pastikan warna dan tekstur sesuai dengan keinginan ya. Keempat, menjahit kain. Jahit potongan kain satu persatu mulai dari bagian yang kecil hingga terbentuk keseluruhan produk. Pastikan jahitan rapi dan kuat ya teman-teman. Kelima, ada finishing. Setelah semua bagian dijahit, lakukan finishing dengan membersihkan benang-benang yang tersisa dan memastikan produk siap digunakan. Metode ini bisa disesuaikan dengan kreativitas masing-masing ya teman-teman. Mengolah kain perca menjadi produk baru memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya yaitu 1. Ramah lingkungan. Menggunakan kembali kain perca membantu mengurangi limbah tekstil yang berakhir di tempat pembuangan sampah, sehingga membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kedua, ekonomis. Kain perca seringkali dianggap sebagai limbah dan harganya lebih murah. Dengan kreativitas, kain-kain ini bisa diubah menjadi produk bernilai jual tinggi, sehingga dapat menjadi sumber penghasilan tambahan. Ketiga, kreativitas dan inovasi. Proses mengolah kain perca memungkinkan seseorang untuk bereksperimen dengan berbagai kombinasi warna, tekstur, dan desain, sehingga memunculkan kreativitas dan inovasi dalam menghasilkan produk yang unik dan menarik. Keempat, daya tarik produk. Produk dari kain perca seringkali memiliki desain yang unik dan berbeda dari produk massal, yang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen yang mencari sesuatu yang khas dan orisinal. Kelima, meningkatkan keterampilan. Proses mengolah kain perca memerlukan keterampilan dalam menjahit, merancang, dan mengkombinasikan kain. Ini bisa menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan tangan dan desain, karena mengurangi biaya produksi. Dengan memanfaatkan sisa kain dari proses produksi utama, biaya bahan baku bisa ditekan, sehingga produk yang dihasilkan lebih ekonomis untuk dijual. Nah teman-teman, kerajinan kain perca itu berupa bisa menjadi selimut, sarung bantal, karpet, tas serut, gorden, hiasan dinding, boneka, dan bandana. Hai, jumpa lagi di Henny Sue Story, cerita seputar menjahit, patchwork, dan kilt. Di video kali ini adalah cerita saya membuat tas serut atau drawstring bag patchwork dengan menggunakan kain perca. Seperti apa prosesnya? Yuk kita saksikan. Bahan yang dibutuhkan yaitu 18 kain persegi ukuran 16 x 16 cm dari perca, jahit menjadi 2 blok 9 patch.
Kemudian 2 lembar kain vesilin ukuran 42 x 42 cm, 2 lembar kain inner untuk dalaman ukuran 42 x 42 cm. Kemudian 2 lembar kain dilapisi vesilin untuk handle tas ukuran 10 x 58 cm. Proses yang pertama yaitu menyiapkan tali atau handle tas. Lipat kain ukuran 10 x 58 cm di tengah-tengah, kemudian lipat lagi pinggir-pinggirnya 1 cm dan dibawa ke tengah, kemudian jahit. Setelah tali atau handle tas siap, sisihkan. Proses kedua yaitu menyiapkan outer tas. 2 blok 9 pads yang masing-masing sudah dilapisi kain vesilin, tumpuk bagian baik atau right side berhadapan. Perhatikan sambungan harus pas. Beri tanda di kanan kiri 6 cm dari atas untuk bagian yang nanti dijahit, kemudian 2 cm berikutnya untuk bagian yang tidak dijahit. Jahit keliling dengan kampu 1 cm kecuali bagian atas dan bagian 2 cm di kanan dan kiri. Setelah dijahit, lipat ujung-ujung jahitan bagian bawah membentuk segitiga sama kaki, kemudian jahit dengan lebar 10 cm. Kemudian jahit ujung-ujung segitiga agar rapi, lalu balik. Garis 6 cm dari atas, kemudian 2 cm berikutnya untuk tanda bagian yang akan dijahit keliling. Setelah digaris kedua sisi outer, kemudian sisihkan. Proses berikutnya yaitu menyiapkan inner tas. Tumpuk 2 lembar kain inner, right side berhadapan, jahit dengan kampu 1 cm keliling, sisakan sekitar 10 cm untuk membalik atau lahiran. Setelah inner tas dijahit keliling dan dijahit bagian bawah pojok kanan kiri seperti jahitan pada outer tas, kemudian balik dan sisihkan.
Proses berikutnya yaitu memasang handle tas. Beri tanda 10 cm dari kiri dan kanan outer untuk meletakkan tali tas. Jahit dengan kampuh 0,70 cm. Setelah handle atau tali tas dijahit, balik outer tas. Bagian baik atau right side berada di dalam. Selanjutnya yaitu menggabungkan outer dan inner tas. Masukkan inner tas ke dalam outer tas, right side berhadapan, pin, kemudian jahit dengan kampuh 1 cm. Setelah dijahit, kemudian proses membalik atau lahiran dan jahit bagian inner yang masih terbuka. Selesai dijahit bagian inner yang terbuka, kemudian jahit tindas bagian atas tas agar rapi. Jahit keliling bagian yang telah ditandai yang nantinya untuk rumah tali serut. Proses yang terakhir yaitu memasang tali serut. Siapkan 2 buah tali dengan panjang masing-masing 140 cm. Kemudian masukkan tali melalui lubang dari kanan dan kiri tas. Nah, tali serut sudah terpasang dan tas bisa diserut. Ikat simpul ujung-ujung tali dan bisa dipasang stopper untuk mempercantik.
Nah, inilah tas serut patchwork dengan memanfaatkan kain perca. Selamat mencoba, happy sewing! Untuk mengikuti cerita-cerita yang lain, jangan lupa like dan subscribe. Bye!